Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah syukran li ni'matihi, la ilaha illallah iqraran bi rububiyyatihi. Alhamdulillah saudaraku, siang hari ini di hari yang indah ini, cuaca cerah, kita masih berada di channel Cahaya Putra Mandiri, channel kesayangan kita. Dan pada hari ini kita ditemani oleh mediator kita, Gus Firman. Kabarnya gimana, Gus? Alhamdulillah baik. Gimana hari ini kita akan bahas apa ini? Kali ini kita akan membahas part 2 lanjutan. Part 2 ya? Ya, lanjutannya dari yang kemarin tentang malam satu suro. Oke, ya. Kebetulan ini mau memasuki nanti malam kalau nggak salah ini. Ya, menurut kalender ya, Islam itu nanti malam. Ya, kalau yang untuk khusus Jawa itu besok. Oke. Ada sedikit perbedaan satu Muharram dan satu Syuro. Oke, kalau satu Muharram kan condongnya ke keislaman ya, mungkin dari perbedaan hijrahnya beliau Nabi Muhammad ke Yasrib atau Madinatul Munawwarah. Kalau untuk Jawa itu Syuro. Syuro. Untuk itu kita coba menelisik sebetulnya apa sih kok begitu disakralkan khususnya bagi para orang-orang Jawa terdahulu. Kalau malam satu Syuro itu turunnya beberapa keilmuan mungkin. Nanti ada juga yang merupakan mengadakan ritual-ritual khusus. Nah, apakah ritual itu juga ada hubungannya dengan sanad keilmuan dari dulu-dulu, kita nggak tahu. Mungkin untuk hari ini kita nyoba tentang kasus Karbala yang beberapa ribu tahun yang lalu. Cucu daripada baginda Nabi Muhammad SAW, di sana dia dibantai oleh kaum Khawarij ya, kaum Khawarij. Nanti kita coba panggil jin muslim yang bisa tahu menahu tentang kejadian tersebut. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu ya, buat semuanya para penonton terus setia menanti channel kami, channel Cahaya Putra Mandiri. Terima kasih yang selalu mensupport, mendukung kita sampai saat ini, dan juga para subscriber untuk semuanya dari seluruh Nusantara, dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, dan Nusa Tenggara, bahkan sampai ke Papua ya. Dan juga bagi subscriber dari luar negeri, dari negeri seberang, yaitu dari Singapura, dari Malaysia, dari Brunei, sampai Taiwan, bahkan sampai ke Antartika, ke barat itu sampai ke Amerika, mungkin ke timur itu sampai Hawaii. Ya. Paling timur itu Hawaii. Untuk penonton kita yang baru mungkin juga kita sapa-sapa, selamat datang. Ini channel kita di Cahaya Putra Mandiri, ini menguak daripada sisi kegaiban setiap peristiwa, dan monggo dibantu dengan like, subscribe, dan komennya. Mudah-mudahan channel ini selalu berkembang dan hasil daripada monetisasi nanti untuk bersedekah sosial di sekitar kita, anak yatim piatu dan para orang-orang tua janda yang sudah sepuh. Maka dari itu kita berharap mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran rezeki. Yang menonton juga apabila ada permasalahan hutang piutang, mudah-mudahan segera selesai dan keluarganya pun diberikan ketenangan, kasih sayang kepada suami istrinya dijaga, jangan sampai kita terbawa emosi sehingga menjadikan keluarga kita berantakan seperti itu. Oke, itu semua mungkin bisa langsung saja mulai proses mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa dengan jin kewakian. Tolong dibersihkan semua anak yang fatih, jin fasik, setan semua itu semua dan terbentuk semua dikeluarkan Allah. Semua kota-kota tidak bisa ikut campur dalam Madinah, semua terkunci dan terkunci Allah. Sallallahu alaihi dikatih dalam otak-otak semuanya berusaha nanti menipu, semuanya ditarik semuanya Allah. Allah dibersihkan, dibentengi juga dengan radius 100 meter dari gangguan jin. Apabila yang ada berusaha menyerang, dikembalikan 100.000 Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan jin guru dan media, dan dihadirkan sosok jin muslim yang tahu menahu tentang tragedi Karbala dengan atau dengan satu Muharram bulan ini apa ada.
yang bisa bercerita yang asli, yang bisa tahu mana sangat tahu kejadiannya telah dihadirkan ke dalam tubuh manusia. Allah, silakan masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Bisa sinkron dengan jasad mediator. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sosok apakah yang hadir pada hari ini, kali ini? Saya Jin Muslim. Jin Muslim. Dari Ya. mana tadi kok bisa ke sini? Saya yang sudah mengikuti beliau, guru kami dan penguasa raja nanti raja di alam gaib dan akan menjadi penguasa nanti di akhir zaman. Ada apa memanggil saya? Alhamdulillah. Tak Tapi perlu apa. dari Nusantara apa dari luar Nusantara? Saya dari Pulau Jawa. Oh, Pulau Jawa sini. Oh ya, Sudah usia berapa kira-kira? sudah ribuan tahun, hampir mencapai sekitar 4.000 tahun. 4.000 tahun. Kalau boleh tahu kok sudah muslim, siapa yang muslimkan sampean? Saya dimuslimkan bersama-sama Oh. secara keseluruhan, dipanggil ketika dari seluruh penguasa dari bangsa kalian maupun bangsa kami, dari berbagai daerah, gunung, lautan, hutan, bahkan sampai danau-danau. Banyak sekali berarti. Banyak sekali penguasa-penguasa. Setiap daerah itu ada penguasanya. Terus Karena dikumpulkan alhamdulillah saya dikumpulkan menjadi satu, dan begitu banyak dari dalam bumi maupun dari luar bumi maupun di kayangan. Saya diutus untuk menghadap akhirnya menjadi muslim, dimuslimkan oleh beliau. Terus di mana lokasi menghadap yang kesekian banyak makhluk tadi? Saya ketika itu menghadap di rumah beliau. Oh, berarti beliau itu sosok manusia juga ya? Ya, beliau adalah sosok manusia, bukan dari bangsa kami, bukan. Asli manusia. Beliau sama seperti kalian yang juga makan, minum, berkeluarga. Oh gitu ya. Tapi kenapa dari golongan sampean kok juga tunduk pada beliau? Apakah sehebat itu orangnya? Karena zaman terdahulu ada kitab yang sudah dipastikan ditulis oleh bangsa leluhur kami sebelum adanya banyak orang di Pulau Jawa. Sudah dituliskanlah kitab atau suhuf-suhuf menjadi siapa saja yang menjadi pemimpin di Pulau Jawa. Jadi daripada luar Pulau Jawa, pemimpin akhir zaman sudah dituliskan, digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Ketika itu Berarti sebelum kitab Al-Quran sudah ada kitab-kitab itu ya? sudah ada, Bahasa apa itu? sama seperti bahasa kalian, bahasa bahasa manusia, manusia. Yang nulis berarti manusia. juga manusia. Subhanallah. Dulu di sini ditulis dengan kitab bahasa Sanskerta, dan Sanskerta. kitab terdahulu adalah bahasa Jawa kuno, bahasa KW. Secara fisik kitab itu sekarang sudah tidak ada apa disembunyikan? Masih ada, hanya beberapa. Nanti juga akan dimiliki oleh beliau, sang pemimpin akhir zaman. Masya Allah. Suhuf lembaran-lembaran dari para nabi terdahulu di sini. Iya ya. Berarti begitu beruntungnya ya orang atau sosok gaib juga yang ikut beliau ya. Ya, beliau sudah ditakdirkan sejak terdahulu, sangat dahulu menjadi awal mula pemimpin di alam gaib, pemimpin di negeri kami, di alam kayangan, dan juga alam manusia nantinya di akhir zaman. Tapi pastinya juga tidak semulus itu. Pasti ada juga ujian-ujiannya ketika Banyak beliau. ujian-ujiannya beliau, Baik manusia maupun gaib. maupun dunia kalian, maupun dunia saya, dunia kami. Oh begitu ya. Alhamdulillah. Apakah ini sudah mendekati masa-masa akhir zaman ya? Sudah akhir zaman dimulai Satu surah. gerbangnya sudah terbuka lebar. Malam satu surah, malam di antara yang mencekam, yang bergulat dengan dunia kami. Terbukanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu masa kejayaan dan masa-masa kehancuran. Kehancuran di dunia kalian. Dan nanti akan diturunnya berbagai bala dan juga turunnya
para leluhur kalian maupun leluhur kami di alam kayangan itu. Iya, iya, iya. Dimulai dari bulan Suro ini. Nah, kalau boleh tahu siapa yang dulu menciptakan bulan Suro, Sapar, Mulut, Batu Mulut itu siapa? Orang Jawa sendiri. Orang Jawa sendiri. Ya. Apa artinya Suro itu? Suro adalah jadi peringati untuk mengenang para kepahlawan terdahulu, para pendekar di Pulau Jawa ini, karena banyak mengalami kesulitan. Sejak saya mengenal Islam, yaitu 1 Muharram, banyak juga tragedi-tragedi para nabi, termasuk Nabi Adam turun di bumi dan beliau diterima taubatnya, itu bulan 10 Muharram. 10 Muharram. Dan juga Nabi Musa, tragedinya dikejarnya Raja Fir'aun dan lolosnya untuk membelah lautan dan akhirnya selamat juga di bulan Muharram atau Suro. Ya, tanggal 10 juga. Ya, seperti Nabi Yunus juga Ya, dimakan oleh ikan non. Ikan nonnya itu di daerah sini. Oh, daerah sini. Di Nusantara. Allah Akbar. Bukan di mana, tapi di Nusantara. Tepat nanti. Begitu banyak Nusantara itu menyimpan berbagai macam sejarah yang sangat banyak sejarahnya. Ya. Termasuk Nabi Ibrahim juga pernah ke sini. Apakah Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud? Ya. Begitu besar dan selamat dari kebakaran itu di bulan Suro, tepatnya 10 Muharram. Subhanallah. Begitu sakralnya ya kejadian-kejadian itu. Sakral dulu karena raja pertama, raja kayangan dari bangsa manusia yang berguru langsung kepada Mbah Ngajajil itu. Ngajajil. Diangkatnya menjadi pemimpin di kayangan. Apakah yang disebut dengan Sayyid Anwar? Iya. Ya, itu berguru langsung dan akhirnya keilmuannya itu diturunkan pada cucu cicitnya sampai sekarang. Aslinya keilmuan itu daripada Ngajajil. Untuk kesaktian, untuk para yang menimba ilmu, untuk menjadi satu dengan yang maha kuasa atau bersemedi itu, ingin moksa, ingin keadaannya jauh lebih tinggi derajatnya. Kalau boleh tahu Mbah, ini proses moksa itu seperti apa sih sebenarnya? Kan awalnya orangnya kelihatan jasadnya, kemudian dia hilang. Di alam kami sebenarnya. Oh, pindah alam saja. Pindah alam saja. Di alam kami. Bukan. Berarti jasadnya tidak hilang? Ya, tidak hilang. Akan tapi masuk ke alam kami. Nantinya itu termasuk para roh leluhur masuk kepada para kesatria akhir zaman di bawah kepemimpinan sang pemimpin akhir zaman. Terusnya para nabi, para rasul, para raja dan para kesatria dari kerajaan Islam, kerajaan Hindu, semuanya yang berada di kayangan turun semuanya mencari wadah, akan tetapi sekarang belum ada wadahnya. Oh gitu ya. Apakah begitu susah mencari wadahnya? Belum siap, belum ada yang pas. Gagal dulu, sudah dinantikan oleh para nabi terdahulu. Nah, untuk menjadi wadah itu harus melalui proses seperti apa? Harus seperti apa, orangnya harus ganteng, tinggi? Bukan, itu berpuasa. Oh, dengan puasa. Jangan dulu lah untuk membesar wadah itu, wadah semuanya, wadah para roh leluhur orang-orang kesatria, wadah daripada para leluhur, para nabi, para rasul. Insyaallah. Nah, kadang saya juga masih banyak nemuin orang-orang yang suka puasa, muteh, ngebleng, itu apa, ada yang nyuruh dia? Itu wadahnya sebagai golongan bangsa kami, golongan bangsa kiri. Itu wadahnya semuanya dari jin kafir atau jin fasik. Oh, dari golongan kiri pun juga mencari wadah nantinya ya? Sama-sama mencari wadah. Seperti itu. Hanya satu jalur
yang sambung mensambung sampai ke Rasulullah yang benar, mencari wadah roh-roh yang benar, roh-roh orang suci. Seperti itu. Oke, coba sekarang kita berpindah ke beberapa ribu tahun yang lalu. Cucu baginda Nabi kita Sayyidina Husain, Mbah. Sampai bisa bercerita tentang kejadian itu gimana ceritanya, kok begitu dahsyat sehingga kepalanya sampai dipenggal. Sebenci apakah orang-orang itu? Sudah dijebak oleh musuh-musuhnya. Sudah terdahulu keinginan daripada Said Husain atau ayahnya baginda beliau akan ke arah Irak. Di sanalah tempatnya. Karbala itu ikut Irak apa ikut Iran? Ya, di sekitar sana. Sekitar sana ya. Dijebak oleh musuh-musuhnya, dinantikan sebagai kepemimpinan, seolah-olah rakyatnya itu patuh kepada Said Husain. Padahal pemimpinnya setelah adiknya Hasan. ya Gitu. Yang disebut golongan Khawarij itu ya. ya Apakah masih ada sampai sekarang keturunan-keturunan orang yang membunuh Said Husain tadi? ada beberapa yang masih ada yang hanya sedikit, akan tapi hidup mereka sengsara. Semua yang membunuh keturunan baginda Rasulullah SAW itu semuanya hidupnya tidak makmur, sengsara, terutama yang membunuh itu dihantui rasa ketakutan, kecemasan, hidup tidak tenang. Tapi Rata-rata mereka itu memang penghafal Quran, semuanya penghafal Quran, kok aneh? cicit-cicitnya. Ya. Mereka seolah-olah patuh kepada Said Husain. Akan tetapi banyak dari mereka yang membunuh daripada sang pemimpin khalifah waktu itu. Nah iya, mereka sholatnya rajin, hafal Quran. Apakah dia diprovokasi sehingga sampai membunuh beliau? Ya, diprovokasi. Allah. Mereka terbuai oleh keinginan harta duniawi yang sangat melimpah ketika waktu itu. Mereka dijanjikan, iming-iming oleh para pemimpinnya itu. Allah Akbar. Terus gimana dengan perasaan pengikut beliau Said Husain ketika mendengar beliau Sangat terbunuh? terpukul. Sangat terpukul. Termasuk dari golongan sebelah yang sangat Oh iya, puja iya, itu. sebelah itu ya. Ya. Golongan S ya. Ya, Nah itu sangat juga memujanya. sepertinya sama sekarang juga terlalu berlebihan loh kalau memuja beliau yang golongan S itu. sangat berlebihan. Itu juga nggak baik ya mestinya ya. Ya, mereka menyakiti diri sendiri sampai Iya. berdarah-darah. Allah. Bahkan ada beberapa kematian sampai seperti itu. Padahal waktu itu adalah bulan berkabung, Ya. bulan untuk mengingat Berduka cita. cicitnya atau cucunya Rasulullah SAW ketika waktu itu dipenggal. Itu sangat sadis karena melawan ribuan banyak pasukan. Waktu itu hanya beberapa puluh yang di bawah kepemimpinan Said Husain di tanah Karbala Ya. di sana. Ternyata secara logika nggak imbang, sangat tidak imbang ya. Sangat itu Puluhan sangat melawan ribuan. ribuan. Allah Akbar. Dan kudanya pun ikut menangis untuk Kudanya membela ikut Said Husain Astagfirullahaladzim. ketika akan dibawa oleh pemuka agama Kristen. Itu maaf saya tidak bisa menceritakan, Ya, karena ada rahasia. jangan diceritakan kalau memang ada rahasia. Cukup yang bisa diceritakan saja. Allah Akbar. Beliau jasadnya atau rohnya setelah mati dijemput langsung oleh burung hijau. Belum surga. Ya, burung surga. Sebelum Muharram itu adalah kematiannya cucunya Rasulullah SAW, Said Husain. Dan ketika sudah meninggal, beliau langsung dijemput oleh burung hijau, dinaikkan ke surga Firdaus, Subhanallah. menjadi pemuda yang memimpin surga Firdaus. Dan ketika sudah di surga Firdaus, beliau
menikah dengan bidadari surga, dan lahirlah sang pemimpin akhir zaman. Gitu. Langsung Secara roh ya. secara roh beliau berkawin. 1 tahun kemudian beliau lahir, menikah bersama Dari bidadari itu yang berada di surga. Beritahu lahirlah roh yang memimpin akhir zaman sekarang. Roh itu menjadi pemimpin akhir zaman langsung dari darah maupun keturunan roh Rasulullah SAW. Masih dari ahli baitnya, asli bait. Iya. Jadi banyak yang mengakui dirinya sebagai pemimpin akhir zaman, Iya. sang penguasa akhir zaman. Yang KW-KW itu ya. Yang palsu, mereka di dalam tubuhnya itu ada makhluk bertanduk, semuanya yang mengaku sebagai keturunannya, maupun yang mengaku sebagai pemimpin akhir zaman, yang mengaku sebagai pemimpin alam gaib, semuanya bertanduk semuanya. Allah. Berarti yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad itu malah banyak bertanduk dalam tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Padahal jamaahnya luar biasa banyak loh, Bang. Yang hasil keturunan Rasulullah itu tidak Menunjukkan banyak diri. diketahui, akan tapi ada yang cukup tersembunyi. Memang di Nusantara ini banyak keturunan Rasulullah SAW, tapi tidak gembar-gembor secara gamblang terkenal di kalian. Tapi mereka menunjukkan data fakta loh, ada bin katanya gitu. Itu hanya keinginan mereka sendiri mengubah secara pembukuan, disamarkan, Sehingga kami orang awam kan akhirnya disanadkan kepada baginda beliau. orang awam kan akhirnya percaya lah. Itu tidak benar. Allah. Koreksi di tahun 800 Masehi itu. Disitulah ditulislah tentang beliau, keturunan Rasulullah yang palsu, disangkut pautkan dengan Gitu. salah satu koreksi di tahun 800-an Masehi. Intinya mencangkokkan nasabnya kepada Ya, Rasulullah ya. mencangkokkan nasabnya. Allah. Padahal kalau urusan berbohong dengan Rasulullah kan pasti tempatnya pasti di neraka. Ya benar. Alhamdulillah. Banyak yang mengakui, bahkan yang mengakui sebagai wali kutub, pemimpinnya para wali, melebihi sebagai pemimpin para raja wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada yang mengaku seperti itu, padahal rajanya para wali itu adalah beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kecuali pemimpin akhir zaman itu melebihi. Melebihi. Ya mudah-mudahan semua para masyarakat, khususnya para netizen, bisa lebih dapat hidayah lagi, diketemukan dengan guru yang asli, yang betul-betul bersanad secara roh dan jasadnya kepada Nabi Muhammad. Itu yang pengen kita semua mencari, Mbah. Banyak yang mencari dari sana ke sini, dari ujung ke ujung, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada yang berhasil karena belum dipilihnya dulu di alam roh. Para kalian murid-muridnya, para jamaah itu sudah satu padu, satu majelis. Begitu Satu ya. perkampungan di alam langit di sana. Satu perkampungan dengan beliau, ditemukan oleh beliau, berhadapan satu persatu di alam roh sebelum lahir ke dunia. Subhanallah, begitu ya ternyata. Ya, Berarti para roh-roh kalian sudah bertemu di alam Masya Allah. sebelum kalian lahir ke dunia. Alhamdulillah. Kalian sudah saksi akan ikut beliau di alam sana, dalam roh. Di alam roh. Alhamdulillah, yang begitu beruntungnya. Jangan sampai kita Hanya orang-orang yang terpilih lah yang ikut beliau. Jadi pemimpin kelak akan menjadi pasukan akhir zaman, pasukan panji-panji hitam. Iya. Tapi kata sampean, ketika orang bertemu beliau kan beruntung. Adakah yang orang sudah ketemu beliau masih dia keluar dari jalur beliau? Banyak juga. Ya dikeluarkan, apapun yang secara terang-terangan keluar, suka relawan. Bukannya juga dia keluar. harus bersyukur kok malah keluar, Pak? Dapat bisikan dari dirinya sendiri. Itu kuat bisikannya ya? Iya. Astagfirullah. Dari luar maupun dari dalam. Iya. Yang dicari bukan beliau, keriduannya beliau, akan tetapi dari selain beliau. Keilmuan dan lain-lain. Masya Allah. Berarti tujuan hidup kita itu jangan mencari keilmuan, berarti, Pak? Ya, apapun ilmu agama sama saja. Yang kalian tuju itu ridhonya yang maha kuasa,
cintanya kepada Rasulullah SAW, dan cintanya kepada Sang Pencipta. Kalau ada ridho Allah, pastinya juga ada ridho iblis ini. Tidak ada. Ridho iblis nggak ada. Tidak ada. Kan orang-orang kanan Namun, kiri, ya. bila ada ridho iblis, maka tidak akan ia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa tentunya Ta'ala. seperti itu. Ya. Sangat tipis sekali. Kelihatannya baik, apa-apa diberi kemudahan, hati-hati. Oh, bisa Tergantung dari hatinya. bisa jadi tipuan itu. Benar, semua dari hatinya. Ridho iblis itu semuanya yang menyimpang. Itu ridho iblis. Iya, betul. Dan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Itulah jalan yang diridhoinya. Jalan yang lurus. Itu yang diridhoinya. Yaitu yang bersanad pada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril sampai ke Yang Maha Kuasa. Itu yang diridhoinya. Berarti misalnya orang pengen rezeki lancar, itu pun juga ada dua versi nantinya ya. Nah, ikut jalurnya sebelah kiri, jalurnya iblis, dan sebelah kanan jalurnya Rasulullah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana iblis memberi rezeki pada orang-orang yang meminta tadi? Ya, mudah saja. Udah. Mereka hatinya ingin tenar, ingin terkenal, jalan ke situ ya. ingin dipuji-puji, ingin dianggap sebagai penyembuh bagi orang lain, dianggap sebagai paling bermanfaat. Padahal isinya itu jalur kiri semua, jalur yang bertanduk, jalur-jalur yang mengarah kepada ke neraka. Seperti itulah jalur yang diridhoi oleh iblis. Apalagi dunia sekarang, dunia teknologi, Mbah, dunia medsos. Sepertinya di TikTok, di YouTube itu ada juga orang yang kelihatannya soleh banget, dia punya jamaah dan kata-katanya juga seolah membius. Nah, akan tetapi tidak pada sanatnya. Yang penting tidak sanat. pada jalurnya. Sanat itu umpama kalian ada sambungan tali, atau selang kepada baginda beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan saluran itu adalah cahaya di dalam tali itu. Dalam rongga-rongga itu adalah cahayanya beliau, cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengalir ke kalian. Dianalogikan dengan seperti air gitu ya? Ya, seperti paralon air. Air itu sebagai cahaya-cahaya dari Allah kepada malaikat Jibril, kepada Rasul, kepada baginda Nabi, kepada para pemimpin, para mursyid, dan kepada kalian lah. Seperti itu. Berarti sanatnya tadi adalah paralon tadi ya, yang menyambungkan itu ya? Ya, yang bertugas, semua yang bertugas. Allah Akbar. Para mursyid sebelumnya sampai ke Rasulullah, itu yang ditugaskan, yang bersandar. Nah, kadang ada yang ngaku mursyid itu. Coba yang saya bayangkan ini, orangnya betul-betul bersanat pada yang saya bayangkan. Saya lihat, apaan itu diangkat muridnya? Kan orangnya lucu itu, Mbak. Apaan itu diangkat muridnya? Dia sendiri yang mengakui dirinya mursyid. Iya. Bahkan bisa menyuruhkan nakir, kejar kalau ada itu. Di dalamnya sudah banyak yang bertanduk. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan Gusti, saudaraku semua, jangan selalu lupa berdoa. Mungkin kita harus bersihkan diri dan rohani kita. Mungkin seperti itu juga penting, Mbak. Iya, itu yang paling inti. Itunya Anda, keridhoannya yang Anda alami sebagian dari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itu menjadi sebagai takdirnya manusia untuk taat kepada Tuhannya dan para Rasul. Masya Allah. Seperti itulah yang diridhoinya. Sekarang perbedaan Anda setelah ikut beliau dengan sebelumnya, Pak, beda jauh enggak? Sangat berbeda jauh. Sangat beda jauh. Saya dulu disesatkan oleh golongan iblis, iming-imingi oleh sesuatu itu banyak hal. Tapi saya baru sadar kita ikut beliau, sang pemimpin itu. Allah Akbar. Rezeki beliau, rezeki juga yang ikut beliau semua kita ini. Nah, sekarang sampean kan tinggalnya di Nusantara, Mbak. Ya. Gimana saya melihat kondisi negara kita saat ini? Sangat carut marut juga. Sangat. Akan lebih lagi nantinya di akhir zaman, di waktu ketika turunnya mata satu Dajjal sangat besar, sangat besar fitnah, carut marut. Begitu. Sangat tidak terkendali. Nah, ini pertanyaan, Mbak. Apakah golongan yang mata satu itu juga turunnya nanti kira-kira bulan Suro apa enggak? Nah, saya tidak bisa memberitahu. Enggak bisa ya. Itu masih dirahasiakan. Tapi
Dajjal itu mengaku sebagai orang alim, memang seperti orang alim, mengakunya awalnya seperti itu. Waduh, nah gimana cara bedainnya nanti, Bah? Ya nanti yang banyak mengikuti beliau itu Pasti. Dajjal itu bukan dia, bukan sebagai pemimpin yang asli. Berarti bukan muncul sebagai sosok yang menyeramkan terus mata satu. Bahkan menyerupai sebagai ulama. Ya Allah, ya susah kalau gitu, Bah. Ya, dibenturkan oleh sihir-sihirnya. Karena dan begitu sangat Di foto-foto kan yang muncul Dajjal mata satu ya jelek, terus ada tulisan kafaro itu enggak. nanti muncul sebagai orang alim, ulama, Allah Akbar. bukan sebagai yang menyeramkan, bukan. Dan punya Budayanya itu sangat halus. Ingat perkataan saya, sangat halus. Sangat Dan halus. beliau Dajjal itu nantinya menyerupai sebagai orang alim dan hanya dipuja-puja oleh para pengikutnya, dianugerahkan memang mukjizat-mukjizat, akan tapi itu sihir, Iya. semuanya sihir. Diizinkan Allah tapi Allah tidak ridho, ya. Ya, Nah, balik lagi ini hari Suro dari golongan-golongan kiri itu sepertinya mereka sedang menyiapkan sebuah ritual dan sebagainya untuk mendapatkan ya, ritual keilmuannya. Apakah Bahkan yang ritual ini- penyambutan sang Dajjal itu penyambutan karena sapi merah sudah mau Turun keluar. ya, sapi merah sudah ada. Sudah ada, Mbak. Iya, Astagfirullahaladzim. Detik-detik ini, Mbak. Allah Akbar. mereka sudah menyiapkannya. Para pendeta-pendeta itu di sana. Apakah Bulan ini ya? itu pintu gerbang akhir zaman sudah terbuka lebar di tahun ini. Tahun ini. Berarti bulan Suro ini dengan bulan Suro tahun yang kemarin beda ya? Beda, Rasanya rasanya lebih mencekam lagi. Cekam lagi. Lebih berhati-hatilah kalian melaksanakan hidup. Amin, amin, insya Allah. Mudah-mudahan, Mbah, kita semua bisa mendapatkan hidayah dan tuntunan dari Allah melalui beliau. Karena tanpa itu kita hidup nggak ada gunanya, Mbah, kalau nggak bisa ketemu dengan manusia terpilih akhir zaman, dia nggak? Ya, kalian akan sia-sia dan Nah, akan terjaring oleh golongan Allah. Dajjal itu. Astagfirullahaladzim. Lambat laun hanya ada akan dua golongan pemimpin akhir zaman, itu beliau sang Imam Mahdi atau golongan Dajjal mata satu itu. Hanya ada dua golongan, tidak lebih. Masa nggak ada golongan netral gitu? Tidak ada, semuanya ikut. Yang golongan kiri Dajjal atau golongan kanan beliau sang Imam Mahdi. Imam Mahdi bersama seluruh para nabi, para rasul, para wali yang lainnya bersatu padu menjadi satu tubuh melawan semua golongan iblis di dalam diri Dajjal itu semuanya. Nah, terus apakah Ajazil itu nanti masuk ke tubuhnya Dajjal? Ya, masih mendampinginya, tapi Pendampinginya nggak masuk. Berarti bisikannya Dajjal nanti dari Ajazil tadi ya? ya ini memang sangat, Subhanallah. apapun dia tahu, seluruh bumi informasinya satu detik tahu, Subhanallah. sekejap dia tahu semuanya. Apa yang dibicarakan manusia ia tahu, karena banyak dari manusia itu yang sudah banyak dalam tubuhnya itu pengikutnya Dajjal. Mereka melaporkan langsung kepada Dajjal itu. Ya. Seperti itu ya, Mbak ya. Ya seperti itu. Saya kira informasinya cukup lumayan banyak. Apabila ada yang mungkin mau disampaikan sekalian, Mbah, ini kita share ke Berhati-hatilah di bulan Suro ini, yaitu gerbang akhir zaman, gerbang awal kehancuran. Itu masa kejayaan. Kalian akan diuji kelaparan, kesusahan. Tepatnya mulai gerbangnya tahun ini. Iya. Bahan-bahan pangan juga sudah mulai naik. Ya, dimulai tahun ini. Berhati-hatilah kalian. Insyaallah. Harus dengan iman yang sangat kuat. Iya. Pegangan kalian harus sangat kuat. Iya. Biasanya yang susah diarahin tuh para istri-istri itu, Mbah. Susah diomongin kadang nggak gatek, Mbah. Salah satu golongan yang paling banyak ikut Dajjal adalah para wanita. Wanita. Dajjal merekrut dari berbagai banyak golongan wanita. Karena mudahnya digoyahkan imannya itu ya. Ya,
Astagfirullahaladzim. Mereka akan diiming-imingi 1 mangkok air dan beberapa makanan-makanan yang lainnya itu Roti. langsung dari Di perut depan. bumi. Oh. Semua buah-buahan Iya. mudah begitu saja muncul seperti itu. Oh, iya. Jika sudah sangat kekeringan. Ya, saya tak ngobrol sama para wanita ya, semua para wanita baik dari yang sudah bersuami atau masih belum, dengarkan bahwa akhir zaman adalah golongan terbesar pengikut Dajjal dan para wanita, sehingga selamatkan diri Anda, laksanakan perintah suami sebagaimana suaminya sesuai mengajarkan perintah dari Allah, itu ditaati. Jangan sampai sering keluar rumah juga karena berbahaya. Ketika sudah akhir zaman, kalau sudah keluar rumah kena fitnah pasti nggak akan bisa kembali. Seperti itu ya Mbak ya. Terima kasih dan mohon maaf atas mengganggu waktunya. Mudah-mudahan ini jadi amal baik sampean untuk selalu berdakwah di dunia sampean dan di dunia kami. Mudah-mudahan kita selamat sampai akhir zaman di bawah bimbingan beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Terima kasih dan mohon juga dan dibantu dibersihkan semua juga anak yatim yang ada dalam tubuh mediator dan kami semuanya. Ya, Salam dulu. ya saya pamit. Iya, siap. Undur diri. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah saudaraku, tadi bincang-bincang dengan sosok jin yang sudah berusia 40 tahun dan sangat tua. Beliau sudah menjadi pengikut pada pemimpin di alam gaib Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Mudah-mudahan informasi yang beliau berikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pesan beliau adalah ini sudah akhir zaman, di bulan Syuro ini adalah bulan pembuka gerbang akhir zaman, maka berhati-hatilah, jaga iman kita, jaga keluarga kita, jangan mudah terkecoh, terprovokasi, selalu berzikir dan berusaha membersihkan diri setiap hari, bertobat kepada Allah SWT, perbaiki diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa kebaikan semua datang dari Allah dan kesalahan dari kami jangan dipercaya 100% video ini. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mata. mata.